Ya, kita lanjutkan kembali pemirsa. Bang Fatu tadi sempat terpotong, silahkan lanjutkan. Iya, saya ingin menegaskan bahwa orang berpolitik itu siap di-reject, siap didukung, tidak boleh dihukum. Nah, kalau dihukum itu wataknya bukan lagi otoriter tuh, tapi bahkan kolonial. Nah, ketika BEM UI mengeluarkan statement, di-reject sama Bang Ade Armando. Bang Ade pun juga mengalami rejekan kan. Nah, jadi oleh karena itu, kalau responnya Bang Ade seperti itu ya wajar. Sebagai bentuk dari rejectnya Bang Ade terkait sikap-sikapnya BEM UI. Nah, jadi kalau seandainya ngomong substansi ya, saya kira sih kita siap sampai pagi lah. Ya, ada kok argumen-argumennya. Bang Ade tadi udah nyampaikan, saya pun siap. Tapi kan ketika dilempar ke publik, ini udah jadi statement publik dan publik bisa bilang Taliban, radikal. Ada yang kayak gitu cara berpikirnya, ya kan? Tapi kita pun ketika saya juga nyampein sesuatu, misalnya saya bilang saya kontra nih sama narasi BEM UI misalnya. Saya pun juga menyadari pasti akan di-reject juga gitu. Nah, jadi saya ingin bilang bahwa kawan-kawan BEM UI ini political game. Ketika Anda sedang melakukan langkah begini, jangan naif juga bahwa Anda akan siap untuk dikritik juga gitu. Dan tidak ada hukuman. Tapi kemudian kan BEM UI tidak kemudian bilang, oh saya tidak siap untuk dikritik, saya anti kritik, kan tidak juga. Iya, tapi dalam faktanya ketika ada pembungkaman, kan gak ada yang dibungkam. Cuman dipanggil, dua hal yang berbeda. Panggil, bungkam, beda. Baik, Gitu pembungkaman. Bang Fadli ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Effortless Genius ini Bang, di Twitter. Apa yang membuat dosen dan rektorat kalut dan mudah tersulut? Bukankah mahasiswa dituntut kritis menyampaikan pendapatnya? Apakah ini pertanda demokrasi telah mati dan setiap bibit baru harus patuh dan tidak netral walau kenyataannya jauh dari ekspektasi kebenaran Bang Fadli? Ada juga nih buat Bang Fadlison juga Bang masuk Bang, ada beberapa banyak Bang. Katanya Diborong, Bang, ini langsung, Bang. dari @ds Usman, kebebasan itu yang mulai kan mahasiswa tahun 98 katanya dan juga menjadi kenikmatan mereka saat itu. Kenapa sekarang kemudian pejabat-pejabat tersebut takut dikritik oleh mahasiswa? Apakah takut tumbang atau memang nggak mau dikontrol aja, maunya benar sendiri? Memang benar begitu Bang? Ya, sebelum saya menjawab itu, terima kasih saya menyatakan juga turut berduka cita atas tenggelamnya kapal tadi yang kita tunggu juga dan kita saksikan proses evakuasinya. Mudah-mudahan banyak yang selamat. Ya, Terima kasih. Pertama saya ingin masuk kepada slogan UI ya. Saya ini alumni UI S1 dan alumni UI S3. Tahun doktor. berapa Bang? Tahun? Tahun 90-an, S3-nya kemarin. Juga pernah mewakili UI sebagai mahasiswa berprestasi pertama Universitas Indonesia. Luar biasa. Dan di tingkat nasional. Boleh dong Catatannya, Bang. kasih tepuk tangannya dulu boleh dong ini. Geng Alumni Wapres, UI ya. geng Wapres, geng BEM, geng aktivis. Dan juga saya aktivis. Saya termasuk di awal dulu ikut memimpin demonstrasi-demonstrasi mahasiswa UI. Iya. Di tahun 90-an awal, tahun 92, 93, 94, ya, 95 dan seterusnya. 98 saya tidak. Saya udah jadi anggota MPR waktu itu. Ya, Terlalu luar biasa ya. 97 sudah jadi anggota MPR. Nah, slogan UI itu adalah Veritas Probitas Justitia. Nah, walaupun itu terkenalnya belakangan ya, waktu zaman saya mahasiswa itu belum ada itu Veritas Probitas Justitia atau belum. Zaman aku Bang itu. Nah, baru kan berarti. Zaman aku. Artinya itu adalah kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jadi itu nilai-nilai luhur yang ingin dijunjung oleh UI sebagai universitas. Dan saya kira dari sinilah kita harusnya berangkat. Apakah ini cuman lip service doang? Ya, kejujuran, kebenaran, keadilan dari Civitas Akademika UI atau betul-betul mau diterapkan? Nah, saya ingin berangkat dari situ bahwa persoalan di perguruan tinggi memang belakangan ini karena otonomi perguruan tinggi itu semakin tidak independen. Apalagi ketika rektor dipilih oleh presiden, ya, tidak lagi oleh senat guru besar atau ada campur tangan juga biasanya dari Kemendikbud berapa persen gitu ya. Tetapi dengan adanya pemilihan itu oleh kekuasaan, ya, dalam arti ini, maka kebebasan akademik menurut saya terancam. Karena tentu saja pasti ada konflik kepentingan dalam hal ini. Sementara kita melihat bahwa dalam perjalanan sejarah gerakan mahasiswa, termasuk dari zaman kolonial sekalipun, itu justru mahasiswa itu menjadi agen perubahan, ya, agent of change. Itu pasti semua aktivis itulah
pasti tahu gitu. Dan saya banyak dulu menulis tentang sejarah gerakan mahasiswa. Iya, Bang Fadli, Ya. tapi Anda melihat beberapa postingan terakhir dari BEM UI ini yang kemudian dikatakan oleh Bang Fadli juga ini adalah bagian dari berpolitik. Anda melihat hal yang sama? Ya mahasiswa emang nggak boleh berpolitik. Mahasiswa ya harus berpolitik. Sebagai warga negara yang sudah dewasa, berhak untuk berpolitik. Politiknya untuk apa? Untuk membela kebenaran, kejujuran, keadilan. Bukan untuk suatu kepentingan begitu ya? Probitas, dan justisia kalau mahasiswa UI. Kan itu, membela kebenaran, membela keadilan, ya, membela apa tadi satu lagi, kejujuran. Jadi menurut saya itu politiknya. Anda melihat sekarang- ada Kalau suatu di UI, kepentingan? apa? Melihat ada suatu kepentingan di sana? Ya harus ada kepentingan dong. Kalau orang sudah membela, berarti kepentingannya apa? Kepentingan rakyat menurut saya. Ya, kalau misalnya dalam hal ini dikatakan king of lip service, itu menurut saya masih sopan sekali. Sopan sekali Tapi itu. dengan visual diberikan mahkota simbol Itu negara biasa, itu pernah ada satu majalah nasional ya terkemuka malah panjang tuh hidungnya bayangannya. Itu menurut saya mungkin lebih sadis lagi, lebih ekstrim lagi. Ini juga tidak ada masalah. Ini demokrasi dan tadi disampaikan juga Pak Jokowi sendiri tidak ada masalah. Yang mengherankan adalah kenapa responnya justru dari pimpinan UI sendiri, Dan rektorat juga dalam beberapa hal ini. dosennya. Ya, termasuk Pak Ade Armando. Biasanya kalau di masa lalu itu yang menjawab kritik itu ya pemerintah, bukan sivitas akademikanya. Biasanya sivitas akademika itu melindungi mahasiswa. Dulu Profesor Mahar Marjono, rektor UI, membela para mahasiswa Karena ketika peristiwa kemudian Malari. pemanggilan Saya waktu terhadap- demonstrasi, walaupun saya juga dipanggil, saya juga menyatakan sikap gitu ya, juga tidak ada masalah. Karena Bisa begini memahami. Bang Fadli, beberapa panggilan yang dilayangkan kepada BEM UI dari rektorat itu kemudian ada yang kemudian mengatakan bahwa diawali dengan adanya pernyataan dari Fajrul. Bang Fajrul yang kemudian juru bicara presiden yang menyatakan bahwa tindakan dari BEM UI, Iya. mahasiswanya merupakan tanggung jawab dari universitas. Jadi kemudian ada pemanggilan di sana. Ya itu kan satu proses yang sudah menjadi realitas kan. Berarti ada yang merasa terganggu dengan kritik itu. Dalam hal ini juru bicara presiden. Kemudian direspon oleh pimpinan dari Sivitas Akademika di Universitas Indonesia. Itu merasa terganggu, melakukan pemanggilan di hari Minggu lagi kalau tidak salah. Ada Ya hal kan? yang aneh di sana. Ya, kayaknya kan berarti super darurat. Baik, Mas Ade Kemudian perlu ditanggapi diminta, dulu ini. Bang Fadli, diminta untuk take down, ya. Kalau tidak ada pembelaan ini mungkin akan beda juga responnya itu ketika itu. Tapi karena ini masyarakat umum membela, harusnya publik yang memang menilai. Akhirnya kan tidak jadi, apalagi kemudian presiden juga membuat satu statement seperti baik, itu. Mas Ade, Civitas Akademika harusnya membackup mahasiswanya sendiri, rektorat. Ya tergantung dong, relatif itu. Kalau kan begini, kalau memang ini kan ada pertanyaan. Tadi Valdo bagus sekali saya rasa. Sebetulnya intensi dari si BEM ini melakukan itu apa sih? Itu pertanyaan besarnya, ya. Dan saya merasa bahwa memang tidak ada niatan untuk berdebat secara akademik. Kalau mereka mau bicara secara akademik, tadi dikatakan oleh Sultan, mereka punya kok kajian. Tapi kok nggak ada tercermin sama sekali dalam meme-meme itu. Sehingga saya duga, dan ini yang menyebabkan saya rasa Leon itu nggak berani muncul, sebetulnya ini ada, kan gini ya, kalau Anda kenal BEM tuh ada kayak divisi kajian strategisnya. Ya. Ini anak-anak pinter nih misalnya. Dan dia kalau ngomong sesuatu itu jelas, argumennya lengkap, kita sendiri akan kagum sebagai dosen. Yang bikin ini saya rasa bukan kajian strategis. Makanya di situ dikatakan Brigade 2021. Pembuatnya nih. Nah sekarang pelajari di BEM itu Brigade 21 siapa? Itu anak-anak maba, anak-anak mahasiswa baru. Ya, kenapa mereka yang bikin? Itu pertanyaan besar. Kemudian disebarkannya oleh bagian propaganda. Jadi something smell fishy buat saya di sini. Ini bukan sesuatu yang betul-betul UI itu, BEM UI sedang berusaha mengajak publik untuk memahami diskurs. Saya kira tentang- begini ya, Nanti saya dulu. kira begini Pak Ade. Nanti Ini dulu. bukan, Halo, kita Iya, iya. hormati masing-masing gimana? Oh ya boleh, Ya, silakan. Oke ya. Jadi saya ingin katakan bahwa karena memang sejak semula kita membayangkan bahwa ada sesuatu yang nggak beres di sini. Nah itu tercermin dengan argumen-argumen yang sedemikian lemah.
saya merasa harus menyatakan argumen kalian lemah, ini dangkal. Dan saya ingatkan kembali, ini kemudian disambut dengan sebuah narasi besar yang mengatakan terjadi pembungkaman demokrasi karena Humas UI memanggil mahasiswa pada hari Minggu jam 5. Namanya pembungkaman demokrasi itu kalau turunkan hari ini, kalau tidak kalian diskors. Itu kurang dari 24 jam loh Bang, kemudian untuk diminta untuk diturunkan. Direktur mahasiswa itu kalau ketemu sama mahasiswa di UI ya biasa-biasa aja, ngobrol. Kalian ngapain sih bikin itu? Tidak terlalu reaktif Bang Ardi ya? Enggak, Nah, saya kira begini ya. bahkan rektornya sendiri nggak ngomong kok. Kalau saya lihat ya, ini bukan hanya sekedar itu, bukan sekedar soal narasi. Kalau narasi untuk diperdebatkan, mulai dari sekarang bisa kita memperdebatkan substansinya berikut. Saya contohnya nih, saya membuat nih 100 janji Jokowi. Ada 100, saya bisa bacakan. Ya, itu bukan dibikin oleh BEM. Bukan, ini contoh. Ini bisa menjadi diskusi selanjutnya. Kita nggak tahu, saya nggak tahu bagaimana prosesnya mereka. Tetapi masalah pembungkaman itu jelas ketika misalnya diminta untuk di take down. Itu pembungkaman terhadap demokrasi. Tapi kan nggak di take down. Loh, Tetap tidak aja. di take down karena ada perlawanan dalam tanda petik dari masyarakat, dari publik. Boleh, Ya, Bang. dari Maksudnya tokoh-tokoh UI sendiri, dari banyak ya intelektual-intelektual UI yang memang mempunyai akal sehat gitu ya. Makanya Membela begini, BEM Bung. ini gitu. Bung Ade Armando, kita nggak bisa memaknai ini hanya semata-mata peristiwa UI saja. Kita nggak bisa memaknai peristiwa yang booming ini hanya dari peristiwa Leon saja. Tapi ini memang terasa secara struktural di berbagai tempat, di berbagai daerah, dan di berbagai kampus. Dari berbagai varian cara-caranya. Contoh misalkan, ketika kita mengadakan, kemarin juga sempat di mahasiswa UGM, melakukan sebuah diskusi, tapi kan gagal diskusinya. Jadi ada pola horizontal yang ketika kita melakukan pendapat dan itu cenderung kontra terhadap pemerintah, saya aja udah diserang buzzer ini mahasiswa kadrun lah karena melawan narasi-narasi. Itu satu, saya belum selesai Bung Ade Armando. Dan yang kedua, ada beberapa turunan-turunan tools dari UU ITE yang tadi menjadi salah satu substansinya. Ada cyber polisnya, ada virtual polisnya, dan ada contohnya bahkan salah satu pemuda di Surakarta itu cuman berkomentar ke wali kota Solo, tahu apa sih dia tentang bola dan lain-lain sebagainya. Itu langsung ditindak, disuruh minta maaf, disuruh klarifikasi. Jadi ada pola horizontal dan vertikal yang membuat pada akhirnya kebebasan sivil kita menjadi catatan merah. Dan ini memang menjadi salah satu kekurangan indeks demokrasi ini ya, kita. Mas Sultan, salah satu contoh yang saat ini bacakan. WhatsApp saya tidak bisa dibuka karena sedang diretas. Jika ada pesan dari HP maka bukan saya yang mengirim meskipun sekarang sudah bisa dioperasikan. Betul, itu pun terjadi. Ada hack yang terjadi oleh 5 mahasiswa UI, saya dapat kabar langsung dari Leonnya, dan sampai sekarang masih ada 1 yang belum bisa diapa-apakan. Nah, jadi ada pola horizontal dan vertikal yang kita lihat, kecenderungan ketakutan kita untuk mengungkapkan pendapat itu terjadi, dan kampus sebagai standar minimum atas kebebasan akademik berbicara. Masa bikin king of lip service aja kita sampai seperti itu kan gitu loh. Valdo. Iya, saya kira sih begini ya, waktu itu dipanggil itu biasa aja sih Bang Fadli. Waktu itu saya ngegembok rektorat bahkan. Ngegembok, tak gembok Bang. Itu karena mungkin kalau nggak pandemi mungkin dilakukan juga mungkin sama Leon gitu Tapi ya. sempat diretas dia. juga nggak waktu itu? Apa? Sempat diretas juga nggak? Kalau untuk soal Beda hal retas ya? ini saya kira mungkin saya setuju sama Bang Taufik Basari. Ya sudah, kita dorong Polri investigasi. Di sini ada Bang Fadli nih, Komisi 1 gitu. Ya sudah investigasi aja. Jangan sampai, ini contohnya nih Mbak ya, Mas ya, kawan-kawan. Kalau seandainya ada akun ngejelek-jelekin Liverpool, terus akun yang jelek-jelekin Liverpool itu hilang, terus Liverpool yang di sono, yang di Inggris tuh terlibat gitu loh. Kan logiknya begitu. Jadi nggak ada, ya gimana kita main tuduh-tuduh kok nggak ada investigasi. Tapi kan sikap rektorat dulu sama sekarang beda kan yang Anda rasakan. Iya. Oh kayaknya sih saya sih sama-sama aja. Alhamdulillah tidak dibungkam Begini, lulus-lulus saja. zamannya agak berbeda. Nah, betul. Ya. Sekarang gini, kalau Anda dulu berapa kali demonstrasi? 42 kali setahun. 42 kali kan? Setahun. Nah, sekarang kalau kita lihat, berapa dulu ranking demokrasi kita? Kan ada tuh ukurannya. Kalau sekarang ini kita dalam 2 tahun belakangan ini makin menurun. Menurut Economist Intelligence Unit ya, kita tuh turun dari ranking ke-85 tahun 2020 ini, 2019 tuh. 2020 ini menjadi ranking kalau tidak salah ke-102.
turun lagi 17 peringkat. Sebelumnya pernah ranking 65. Jadi belakangan ini, bertahun-tahun belakangan ini, ranking demokrasi kita itu semakin merosot ya, menurut Economist Intelligence Unit. Sementara kita seringkali mengatakan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan lain-lain di mana-mana gitu ya. Sering kita banggakan. Tapi sebetulnya demokrasi kita makin merosot dan banyak saya kira survei yang mengatakan bahwa sekarang hak-hak untuk menyatakan pendapat dan lain-lain itu semakin terbelenggu dan bahkan ada survei yang mengatakan orang semakin takut untuk berbicara. Ya, itu ada, ini ilmiah gitu ya. Dan ini yang menurut saya harus diubah dan apa yang terjadi dengan kasus BEM UI ini menurut saya bagus. Ini bisa menjadi satu pintu dan apalagi sudah ada catatan juga dari presiden ya yang mengatakan kritik oke, itu bagus. Jadi jangan kalau bisa tahun depan naik lah ya rankingnya, jangan nanti merosot turun. Ini legacy yang sangat buruk bagi demokrasi kita. Ini karena ada pertanyaan juga Twitter yang masuk ke kami khusus untuk Bang Faldo. Pertanyaan yang datang dari @aprian313441. Banyak kali nomornya. Pertanyaannya, Andro mohon sampaikan ke Faldo Maldini. Silahkan Bang Andro. Bahwa melihat perilaku dia yang beberapa waktu lalu kalau duduk dalam debat tidak mau jauh-jauh dari seniornya, Fadlizon. Terus saat ini ngadu argumen dengan bekas sohibnya. Apa sebetulnya orientasinya terjun ke politik? Apakah sudah tidak konsisten, Bang Faldo? Ya, Boleh itu. dijawab, ini pertanyaan dari netizen, Bang Faldo. Ya kalau saya ya, ini hal yang biasa kalau di kampus sebenarnya. Kalau saya sama Bang Fadli, sama Bang Ade gitu. Bang Ade pernah bilang, ya mungkin ini harus saya jelaskan ya, bahwa konteksnya tuh UI itu sangat egaliter. Bang Ade, bukan Pak dosen Ade Armando gitu loh. Bang Fadli gitu loh. Mas ini, Mbak itu gitu. Ya, dan itu biasa sekali. Dan yang tidak kalah jauh lebih penting, dalam beberapa kali saya jujur aja nih, saya baru damai sama Bang Ade setelah saya berribut sama Bang Ade sejak mahasiswa kali. Dulu waktu demo itu nggak pernah satu kubu sama Bang Ade. Tapi sekarang tetap idealis, jangan-jangan yang tadinya mungkin Anda vokal sekarang mampem. Ya sebenarnya gini ya, ketika kita berbicara bahwa setiap orang boleh berargumen, setiap orang boleh beropini. BEM UI ngeritik presiden, saya di bagian di dalam presiden. Ketika BEM UI bilang, you nggak achieve, saya di dalam, I know, still on progress, masih 50%, nggak sesuai sama visi presiden, masih berjalan. Bayangin, Omnibus Law, presiden sudah pidato, terus tiba-tiba nggak dideliver sama presiden, lip service, ya kan? KPK dilemahkan, justru negara sedang diperkuat perannya dalam pemberantasan korupsi. Kita bicara tentang UU ITE, ada matre, ada penyelesaian, sehingga penjara kita nggak penuh. Saya boleh nge-reject dong argumentasi BEM UI. Kalau semua argumentasi BEM kita benarkan, terus BEM ngajak kita masuk jurang, dan kita okein juga, ya nggak boleh gitu juga dong. Nah BEM pun harus siap ketika BEM ingin dikritik gitu loh. Karena BEM masuk di fase itu. Kita ini kan membicarakan ketika ada satu proses ya. Ada proses di media sosial, kemudian ada pemanggilan. Nah itu yang banyak kan dipersoalkan, ya, Bang, ya? pintunya. Dan kemudian selain dipanggil kan diminta untuk di take down. Dan faktanya tidak di take down. Ya diminta untuk di take down. Tapi ya, kalau kan saya kemudian diminta, karena ada saya minta reaksi. kamu tidak demo, saya tetap demo Bang. Ya karena ada reaksi yang begitu luar biasa, kemudian itu tidak terjadi. Jadi tunggu, menurut saya pengen tanya nih Bang, ini Iya, pembungkaman silakan. ini kenapa? Maksud saya yang dibungkam apa? Faktanya tetap ada, Leon tetap eksis, akunnya Leon tadi sore itu saya masih karena WA. publik, karena ini publik drama. berbicara. Nah maksud saya Bukan. apakah ini memang ada yang dibungkam atau yang merasa ada Bukan, dibungkam? itu karena publik kemudian berbicara dan kemudian tidak terjadi pembungkaman itu. Loh, kan itu tidak masalah ketika seandainya Iya. UI cuma bertanya, Oh, bisa nggak di take down? Oh enggak. permintaan Ini justru itu yang dikritik. Kenapa reaksinya seperti itu? Saya juga Loh, merasa UI kan, punya. UI kan boleh bertanya juga Iya, Bang Bang Fadli. Faldo. Iya, Kalau dalam Abang boleh, bersikap, Bang Faldo. boleh bertanya, Bang Faldo tapi bertanya kan? tapi Secara itu tadi. bergantian, Bapak. Saya Bang mengembalikan tadi ya, Ya. sebentar. Veritas probitas justisia itu. Dan kemudian dengan sejarah, dengan segala macam itu yang saya kira panjang penjelasannya. Boleh silakan dipanggil, tapi tidak harus saya seperti itu. Kemudian tidak harus kemudian ada take down. Bahkan sebelumnya ada tuduhan saya baca di mana bahwa itu simbol negara. Nah, ini itu kalau kita saja lihat, sudah kita tidak korek. lihat, Bang. Meme itu. Nah, Silakan, Bang. itu saja sudah tidak korek. UI atas nama
Civitas Academica, siapa yang berbicara itu, katanya ini simbol negara. Itu bukan simbol negara. Bang Fadli, nggak apa-apa juga dipanggil. Meme itu juga disuruh take down screenshotnya udah Bukan. kemana-mana Kita masalah gitu loh. dipanggil Saya pikir itu juga begini, menurut Bang saya Faldo. bermasalah. Bang Fadli. Ini Kenapa zaman yang sudah masalah? berubah. Kenapa dipermasalahkan? Bang Faldo, Bang Oke, Dipanggil. kita dengarkan dulu. Begini. Kita dengarkan dulu Dalam Sultan, konteks silakan. pemanggilan itu memang biasa. Ya, Bahkan biasa aja di kan? dalam pemanggilan itu ya memang tidak ada apa intimidasi yang bahkan sampai dipaksa. Mungkin minta di take down tapi pada akhirnya tidak di take Iya down. kan biasa aja kalau diminta take down ya, ditanya sebentar. kan. Setelah pertemuan itu kan keluar juga statement-statement dari rektorat itu bahwa ini melanggar aturan Ya. mahasiswa. Kedua kemudian ini kontennya menghina simbol negara. Ini kan lucu. Jangan-jangan ini juga sedang lip service juga jangan-jangan. Justru kalau Di dalam perkumpulannya tidak ada intimidasi apa-apa, tapi begitu di luar kok begitu keluar outputnya. gini, kalau seandainya ya bro ya, kalau seandainya BEM UI itu nggak mau dikritik, mau Ini dipuji-puji bukan masalah aja, nggak mau dikritik. atau seandainya dia nggak mau di-challenge juga, atau nggak mau dipanggil bahkan, atau nggak mau dikasih tahu ada SOP-nya, berarti kita lagi Nggak lip apa-apa. service ke SOP-nya BEM apa UI. sih, Nggak Bang apa-apa, Faldo? Ya kan? maksudnya Bang Kita lagi dikritik. lip service ke BEM UI Itu dong. biasa bang, maksudnya Iya. dikritik, dikasih masukan, bahkan dibilang sama Bung Ade Armando pandir sekalipun bagi saya itu oke sama-sama Hanya saja biasa sikap gitu. rektoratnya, Dan Bang sama-sama Faldo. biasa. Bang Faldo, Bagus dong sikap kalau itu dia. rektoratnya. Yang bagus Ini dong. nggak semata-mata terjadi di UI Bang Faldo. Iya. Masalahnya ada kebebasan sipil, kebebasan akademik Di mana yang orang secara nggak bisa terstruktur bicara? tadi itu sudah mengakar. Tadi disampaikan juga sama Bung Faldo tadi. Jadi nggak Kalau bisa kita mau masuk ke semata-mata gitu. substansi orang tidak bisa bicara. Iya, gimana? Ya, kita mau contoh dari mana? Toh dia tetap Terlalu bicara. banyak. Kalau yang dari UI ini karena ada satu resistensi yang kuat, ya, satu resistensi yang begitu kuat dari publik. Ya. Tapi coba misalnya kasus Ahmad Dhani, kasus Jering, kasus yang lain-lain itu ya. Kita bisa berdebat soal undang-undang ITE, kita bisa berdebat. Saya sejak awal termasuk yang melihat ada sejumlah masalah di situ, baik dari persoalan undang-undangnya maupun dari implementasinya, ya. Dan saya setuju bahwa undang-undang itu harus direvisi. Anda melihat kajiannya sudah matang berarti dari BEM UI. Ya. Nah, sekarang BEM UI itu kan baru membuat meme. Nah, dia ini kan proses. Nggak ada salahnya bang. Hah? Nggak ada salahnya kan? Justru itu, Iya, tidak ada terus salahnya. kenapa dipermasalahkan? Yang mempermasalahkan nih, Iya. Ade Armando. Kenapa Maksud saya yang begini, mempermasalahkan. Kenapa harus mempermasalahkan Ada dia lagi sebagai anak buzzer-buzzer ekonominya gitu? dan sebagainya. Nggak, Jadi nggak ada masalah loh, kan? makanya memang tidak ada masalah. Enggak, Bang Ade itu cuma nge-reject nggak mau mempermasalahkan. Nah, kemudian yang Bukan. dipermasalahkan oleh masyarakat adalah mengapa kemudian UI mempermasalahkan, jelas dong. Enggak, jadi kan UI cuma memanggil ya. Dan di situ kan kita juga lihat Bang Fadli, ada juga yang perlu diluruskan, ada yang salah, ketahuan ini, ketahuan itu kan. Dan itu kan juga bagian dari proses demokrasi. Bagian yang itu, salah ya Ada kan? masalah, Ya kan? ada masalah lanjutannya Bang Faldo. Dari misalkan ketika kita bicara masalah UU ITE, tapi kan akan ada lanjutan dari bab tentang kebebasan ini. Lanjutan dari catatan Sedang demokrasi harus RKUHP. jeda dulu kita Bang Sultan. Sesaat lagi bersama dengan Bang Ade Armando kita ingin dengar komentarnya. Sepertinya lebih galak dari presiden ini. Hanya di catatan demokrasi pemirsa.